Jumpa lagi dengan Riva Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Playwright di Python. Kali ini kita akan membahas tentang page selector atau lokator. Rekan-rekan semuanya, ada beberapa jenis selektor yang bisa kita gunakan di Playwright dan Python. Yang pertama adalah lokator atau selektor berdasarkan text selector. Kemudian CSS selector, kemudian ada juga atribut dengan CSS selector, kemudian yang tidak kalah menariknya adalah adanya expat selector. Kemudian kombinasi-kombinasi di antara selektor-selektornya. Pada video kali ini, saya akan khusus membahas tentang text selector. Di bagian ini adalah sintak dasar dari text selector. Kita bisa menggunakan text sama dengan, kemudian text target. Atau kita juga bisa menghilangkan text sama dengannya, jadi sintaknya adalah seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan regular expression, kemudian slash, kemudian di sini adalah rumus regexnya atau rumus regular expressionnya, kemudian slash i. Dan yang ini adalah tag yang terdapat teks. Kita bisa menggunakan keyword hashtag. Dan di sini adalah nama tagnya. Semisal button atau link ataupun div yang memiliki teks tertentu, maka rekan-rekan bisa menggunakan hashtag kemudian teks targetnya. Kemudian di sini atribut yang terdapat teks. Di sini contohnya adalah berdasarkan ID. Untuk ID kita bisa menggunakan crash, kemudian ID, kemudian titik 2 teks, dan di sini adalah targetnya. Jika atributnya kelas, maka kita bisa menggunakan titik kelas, kemudian di sini adalah teksnya. Kemudian selanjutnya adalah atribut teks adalah. Di sini mirip dengan yang di bagian ini, kalau di sini adalah terdiri dari, kalau yang bagian ini teksnya adalah. Jadi kita harus menuliskan eksak, sedangkan yang di bagian ini kita tidak perlu menuliskan secara eksak. Kemudian yang terakhir, atribut dengan regex. Kita bisa menggunakan keyword text match. Oke, daripada kita bingung-bingung, langsung saja kita praktekkan dalam codingan. Untuk menyimpulkan kode, saya akan menghapus beberapa kode. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Di sini kodenya sangat simpel. Pertama, kita akan menggunakan Chrome. Di sini digunakan untuk mendeklarasikan page, dan di sini page goto, dan di sini saya arahkan kepada halaman Riva Media. Oke, di sini saya akan melakukan sleep terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan time sleep. Kemudian di sini saya kasih jeda 5 second ya. Kita cek dulu apakah kode ini berhasil. Oke, di sini ada kesalahan. Ini browser harusnya new page. Oke, seperti ini. Kita jalankan lagi. Oke, works. Oke, saatnya kita akan belajar tentang lokator. Oke, sekarang kita buka dulu halaman Riva Media. Di sini kita akan mencoba untuk klik sebuah elemen di sini. Mungkin saya akan klik pada elemen buka artikel terbaru. Oke, sekarang kita coba untuk inspect elemen. Kita akan mengambil teksnya. Oke, ini buka artikel terbaru, ini kita copy. Kemudian rekan-rekan semuanya, sintak untuk mendapatkan lokator berdasarkan teks, kita bisa menggunakan. Di sini saya gunakan sleep terlebih dahulu, time sleep. Oke, di sini saya akan sleep 1 second. Kemudian kita coba untuk mencari lokator. Untuk menargetkan lokator, kita bisa menggunakan await. Kemudian kita tambahkan di sini page, kemudian lokator. Kemudian nama lokatornya. Di sini saya akan menggunakan teks sama dengan, dan teksnya adalah buka artikel terbaru. Jadi kita akan mencoba untuk mengakses button ini, button buka artikel terbaru. Ini maksudnya adalah memverifikasi sebuah elemen yang memiliki teks sama dengan buka artikel terbaru. Kemudian actionnya mau apa? Karena di sini sebuah button, maka saya akan mencoba untuk melakukan klik. Kita bisa melakukannya dengan titik klik. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba rekan-rekan semuanya, kita sudah menuliskan lokator berdasarkan teks, kemudian ini adalah teksnya. Sekarang kita coba rekan-rekan semuanya, apakah Playwright nanti berhasil klik pada tombol buka artikel terbaru, kita jalankan. Apakah nanti bisa scroll ke bawah, kita cek. Oke, sukses rekan-rekan semuanya. Karena ketika kita klik pada buka artikel terbaru, maka nanti di sini rekan-rekan bisa melihat, ketika diklik, maka akan scroll ke bawah. Oke, sukses. Kita juga bisa menuliskan sintak tanpa teks seperti ini kita hapus. Oke, dengan sintak seperti ini kita pun bisa mendapatkan lokator berdasarkan teks. Oke, sekarang kita coba. Kita jalankan, apakah bisa scroll? Oke, sukses teman-teman semuanya. Jadi kita bisa menggunakan teks sama dengan kemudian teksnya, atau kita juga bisa menggunakan tanpa teks sama dengan. Itu sama saja. Oke, kita berlanjut pada lokator teks berdasarkan regular expression. Oke, sintaknya kurang lebih seperti ini. Di sini kita gunakan slash untuk menandakan regular expression. Kemudian ini kita akhiri di sini menggunakan i.
Oke, seperti itu. Kemudian di sini adalah kode dari regular expression-nya. Mungkin saya akan mencoba untuk regular expression yang simpel-simpel saja. Saya akan menggunakan vertical bar. Kemudian saya juga akan menggunakan kurung seperti ini. Bar ini berarti atau. Kemudian di sini adalah group. Oke, saya akan menggunakan kode ini. Di sini saya akan gunakan kurung. Kurung. Kemudian saya akan gunakan vertical bar. Kemudian saya akan mencoba untuk ini kita tambahkan di sini. Misalkan terlama. Teks dengan buka artikel terlama ini tidak ada di dalam page. Tetapi di sini kita menggunakan regular expression. Kita akan membuka teks yang ini atau kita membuka teks yang ini. Oke, jadi ini adalah contoh penggunaan regular expression di dalam Playwright. Coba kita jalankan rekan-rekan semuanya. Apakah nanti dengan sintaks seperti ini kita berhasil klik pada tombol buka artikel terbaru? Sebelumnya kita cek dulu teman-teman semuanya. Oh, ini maaf, ini tanpa tanda petik. Kemudian di sini juga tanpa tanda petik seperti ini. Sekarang coba kita jalankan. Apakah nanti dengan regular expression ini kita sukses untuk klik pada tombol buka artikel terbaru? Kita jalankan. Kita tunggu rekan-rekan semuanya. Oke, sukses rekan-rekan semuanya. Kita bisa menggunakan regular expression di dalam Playwright. Oke, kita akan mencoba untuk menggunakan keyword hashtags. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mendapatkan di sini ya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk klik pada bagian ini. Kita inspect terlebih dahulu. Kemudian kita cek di sini. Di sini tagnya adalah A. Oke, sekarang kita coding. Di sini kita gunakan. Ini adalah tagnya. Kemudian hash tags. Maaf, ini bukan hash tapi hashtag. Oke, kemudian ini kita kasih kurung. Kemudian kita cek di sini. Kita ambil saja sebagian, tidak semua teksnya. Kemudian ini kita masukkan di sini. Jadi kita akan klik pada lokator dengan tag A yang memiliki teks atau hashtag dark tabel alternatif gratis. Oke, sekarang kita jalankan. Apakah Playwright nanti akan berhasil klik pada bagian ini? Oke, sekarang kita jalankan. Kita play. Oke, kita tunggu. Oke, rekan-rekan semuanya sukses. Oke, next kita akan mencoba untuk atribut yang memiliki teks. Oke, sekarang akan kita buka. Oke, kita akan mencoba klik pada bagian ini. Ini kita arahkan di sini. Di sini rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Di sini ada ID namanya N2SS2 item 5. Ini coba kita copy. Kemudian di sini kita akan gunakan, karena ini ID maka kita gunakan crash. Kemudian kita kasih ID-nya. Kemudian di sini kita tambahkan teks. Jadi di sini artinya adalah ID yang memiliki teks. Kemudian di sini adalah targetnya. Oke, sekarang kita coba di sini. Di sini teksnya adalah bisnis online. Jadi di sini ini kita copy bisnis online, kemudian ini kita paste di sini. Oke, sekarang kita coba rekan-rekan semuanya. Apakah nanti Playwright akan berhasil klik pada ID ini yang memiliki teks sama dengan ini? Oke, sekarang kita jalankan. Oh, maaf rekan-rekan semuanya, di sini kurang tanda spasi. Jadi ketika rekan-rekan menggunakan atribut, maka ini dikasih spasi, kemudian titik 2 baru teksnya. Kita play. Kita tunggu. Oke, rekan-rekan bisa melihat Playwright sukses untuk klik pada elemen tersebut. Sekarang coba kita ganti jika teks ini menjadi teks is. Coba kita jalankan. Oke, rekan-rekan semuanya, dengan teks is juga sukses untuk klik pada teks bisnis online. Kemudian apa beda antara teks dan juga teks is? Jika teks is maka ini adalah exact tag. Jadi teksnya adalah seperti ini. Tetapi ketika rekan-rekan menggunakan teks seperti ini, kita bisa menggunakan semisal seperti ini. Line ini kita hapus, jadi tidak exact. Coba kita jalankan. Apakah dengan teks, kemudian business on, apakah bisa mengeksekusi? Kita tunggu. Oke, bisa rekan-rekan semuanya. Jadi bedanya adalah seperti itu. Tetapi ketika kita gunakan teks is seperti ini dan di sini business on, maka tentunya ini tidak akan bisa mengakses lokator tersebut. Kita tunggu. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini Playwright tidak berhasil untuk mendapatkan lokator tersebut. Jadi perlu dibedakan antara teks is dan juga teks. Jika teks is adalah exact,
Jika teks, maka di sini adalah global. Selanjutnya adalah text match. Ini kita ganti is menjadi matches. Seperti ini. Ini digunakan untuk regular expression. Jadi rekan-rekan semuanya, di sini kita bisa menambahkan regular expression. Oke, sekarang kita coba untuk menambahkan regular expression di sini. Di sini saya akan gunakan yang simple-simple. Seperti ini ya, online. Kemudian ini saya kasih kurung kembali. Kemudian di sini saya gunakan business offline. Kemudian di sini akan saya tambahkan i seperti ini. Ini adalah sintak dasar regular expression yang berarti atau. Kita akan memilih bisnis online atau bisnis offline. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oh, di sini teman-teman semuanya ini kurang tanda petik. Kemudian di i-nya ini juga kurang tanda petik. Jadi, di sini adalah parameter pertama, ini pastikan gunakan tanda petik. Dan di sini juga parameter kedua, i-nya juga diapit dengan tanda petik seperti ini. Oke, sekarang kita save. Kemudian coba kita jalankan teman-teman semuanya. Kita apply. Oke, kita tunggu. Apakah berhasil? Oke, rekan-rekan semuanya berhasil. Oke, kita sudah belajar tentang lokator atau selektor menggunakan teks. Semoga rekan-rekan semuanya paham tentang apa yang telah kami berikan pada kesempatan kali ini. Tetap pantengin channel ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.